الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan begitu merdu oleh Korea kita Natasha. Dan ayat tadi adalah ayat ke-16 dari surah ke-31 atau surah Luqman. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Khalilur Rahman MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi rahmatihi tazulul humum 'anil nufusil kalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat manba'il khairi wal barakat wa masdarin nuri wan nafahat. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi khairil a'mali wan niyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Indonesia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita telah menyimak bacaan surat Luqman ayat 16. Kalau kita terjemahkan artinya, wahai anakku, sungguh apabila ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di batu atau di langit atau di muka bumi, Allah akan menghadirkannya, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha teliti. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang berbahagia, surat Luqman yang tadi kita baca, kita dengarkan, ini merupakan tata cara bagaimana kita sebagai hamba Allah diajarkan untuk mendidik anak-anak kita. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak juga merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan amanah, kewajiban kita adalah untuk menjaga, memelihara, jangan sampai anak tersebut menjadi anak yang tayangan video kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tuanya sudah banyak kita saksikan. Makanya pilihan kita, apakah kita ingin menjadi orang tua yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka orang tua yang mendapatkan rahmat Allah? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu
walidan a'ana waladahu ala birrihi. Nih perhatikan ibu-ibu. Tadi kan ada nanya bagaimana untuk menjadikan anak yang soleh dan soleh. Jawabannya ada dalam surat Luqman ayat 16 dan 17. Ya. Ada orang tua yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa itu kata Rasulullah? Orang tua, ayah yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua yang membantu, yang menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Subhanallah. Mau Bu? Bapak mau? Mau. Kita mau lah. Ya, enak kalau punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah ayat ini mengajarkan lagi, kalau ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, tanamkan kepada dirinya, kepada anak kita, bahwa Allah Maha mengetahui. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, innaha intaku mithqala habbah min khardalin. Keburukan, kejahatan apapun, sekecil apapun, seberat biji zarrah. Biji zarrah itu di sini kan biji sawi. Sebenarnya ada benda yang lebih kecil. Ya karena saat itu mufasir menafsirkan benda yang paling kecil, Ustaz Khalid, itu sawi. Padahal yang lebih kecil lagi. Jadi keburukan apapun, kejelekan apapun yang dilakukan seseorang, sekecil apapun, sekecil apapun, Allah Maha melihat. Walau fis sakhra, walaupun di batu. Bahkan ada mufasir menafsirkan batu yang berada di lapisan ke-7 dari muka bumi. Allah. Kalau di sini sih kita kelihatan Ibu ya, Pak ya. Ini Allah melihat batu yang ada di lapisan ke-7 muka bumi ini. Masya Allah. Kan langit ada 7 lapis, bumi pun 7 lah. Allah lihat, bayangin. Yang kita nggak lihat, Allah lihat. Makanya penting untuk menjadikan anak yang saleh dan salihah, tanamkan kesadaran bahwa Allah Maha melihat, mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak kita. Yang kedua, kesadaran, menumbuhkan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi anak kita, itu penting. Ya. Karena kunci orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian pada ayat berikutnya ini penting untuk menjadikan anak-anak yang saleh dan salihah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat 17 Luqman yang Allah abadikan dalam firman-Nya, beliau bernasihati, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada putranya, wahai anakku, dirikanlah sholat. Suruhlah mereka untuk mengajak kepada kebajikan, mencegah dari kemunkaran. Dan sabarlah atas musibah yang diderita, yang dialaminya. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya sabar ketika kita mendapatkan musibah itu sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ini pesan yang pertama apa? Anak kita apa? Sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya ada anak kita belum melaksanakan sholat, boleh jadi dia tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, dia bersabda, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat, tetapi dengan dia sholat belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sholatnya berarti belum sempurna. Kontrol sholat anak kita, apakah rukunnya udah benar, syarat sholatnya udah benar atau belum, dikontrol Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu durhaka. Karena ada kisah singkat dari Khalifah Umar bin Khattab, ada orang tua lapor. Ya Khalifah Umar bin Khattab, saya punya anak saya durhaka. Anaknya dipanggil oleh Umar bin Khattab, wahai anak kecil, ayahmu lapor katanya kamu durhaka sama ayahmu. Anaknya bilang, wahai Khalifah Umar bin Khattab, saya mau tanya sama Khalifah.
apakah anak itu punya hak? Oh iya ada haknya. Apa haknya kata Umar bin Khattab? Hak anak adalah diberikan perawatan oleh ibunya, oleh ayahnya. Diberikan nama yang baik, diajarkan Al-Quranul Karim. Anaknya bilang, ayah saya tuh belum pernah tuh ngajarin saya Al-Quran. Ya Allah. Belum pernah saya itu dikasih nama yang baik, nama saya jualan. Jualan itu, enggak, ini artinya jualan itu aja sejenis hewan. Hewan serangga jualan itu. Ya, tafsirnya itu jualan itu namanya jelek. Makanya kalau kita manggil anak kita, mentang-mentang anak kita hitam, jangan pakai hitam. Anak kita gendut, pakai gendut, jangan. Ya, panggil yang baik. Ini ajaran Luqman untuk menjadikan anak kita anak yang saleh dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mengamalkan ajaran daripada Al-Quran yang Allah berikan contoh dari Luqman Al-Hakim, seorang hamba Allah yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mah cuman ngopi orang tuanya doang. Betul apa betul, Bu? Ya, kalau bapak sering muji ibu, anak juga bakal menggunakan kalimat yang betul nggak, Bu? Ya, misalnya ibunya ya lagi kita pulang kantor ngeliat muka ibu ya kan, aduh istriku cantik sekali ya Allah. Ibu seneng gak, Bu, kalau suami ngomong gitu, Bu? Seneng kan? Iya. Atau betulnya ada apa, maunya apa nih? Ya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya? Monggo Ibu, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnawati, ibu dari 4 anak. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bila kita sudah mendidik anak secara perintah Rasulullah SAW, kemudian hasil yang didapatkan belum sesuai, apakah itu ujian atau musibah bagi orang tuanya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian atau musibah gitu ya, Bu ya? Waduh, dua-duanya nggak ada pilihan yang ringan ini ya. Silakan Ustadz, fadhal Ustadz. Baik, kalau ada seorang anak yang padahal sudah diberikan pendidikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kemudian masih nakal juga, nah itu perlu dievaluasi kembali. Apa benar tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Jangan-jangan masih ada yang kurang. Mungkin belum semua yang diajarkan baginda Rasulullah itu telah diajarkan kepada anaknya. Karena banyak ilmu pengetahuan yang harus diajarkan ayah kepada anaknya. Kajian tentang pendidikan anak itu luas, Bu. Makanya ada kitab Tarbiyatul Aulad, karya Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Itu diajarkan bagaimana anak kepada Allah Subhanahu wa taala, anak berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak anak kepada orang tuanya, akhlak anak kepada masyarakatnya, akhlak anak kepada saudara-saudaranya dan lingkungannya. Bahkan sesama hewan bagaimana tuh? Jangan-jangan masih banyak yang kita ajarkan. Tetapi kalau sudah diajarkan semuanya benar-benar, tawakal. Boleh jadi itu merupakan ujian bagi kita. Karena dalam ayat kan Allah nyatakan ada di antara kalian, di antara anak-anak kalian anak itu adalah merupakan ujian. Innama min aulikum fitnah. Ada di antara kalian itu adalah menjadi fitnah, ujian bagi kita. Kalau sudah ujian, pasrahkan kepada Allah. Tawakal pada Allah. Tapi tolong pastikan apakah sudah benar kita mengajarkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf sekali, zaman sekarang Ustaz David Holik, orang tua itu kan kadang-kadang lepas tanggung jawab. Ya. Anak itu supaya diem aja, main, kasih game. Kasih nyanyi-nyanyian di handphone, ya Allah. Itu dari mulai kecil. Dari kecil udah kagak bener. Susah gitu. Makan dikasih, ya kan? Supaya alasan supaya diem gitu kan. Iya benar. Nah ini kagak bener, hati-hati itu. Bahaya nanti itu. Yang terekam apa? Nyanyian. Yang terekam game. Bahaya ini, otaknya merusak itu. Padahal dulu waktu saya kecil, Ustaz Taufik, ya, saya punya kakek Allah yarham itu. Kalau adik saya kenangis, itu nyanyi apa? Tahlil. La ilaha illallah. Dinyanyiin zikir. Jadi anak kecil tuh dengar gitu. Nah gitu Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak.
Kiai Khalilur Rahman, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Ya, penting orang tua untuk menanamkan pemahaman kepada anak. Dari ayat tadi dikatakan bahwa Luqman mengingatkan kepada anaknya bahwa sebesar apapun dosa kamu yang kamu sembunyikan, sekecil apapun dosa kamu yang tidak terlihat atau apapun yang kamu lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Allah pasti tahu, ya Bu, Allah tahu. Kita akan lanjutkan lagi, menarik sekali kajian kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.